Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkur Daniavianto dengan NIM 8604595118. Prodi PGSD semester 2. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional yang dikaitkan dengan pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Makna pilar dalam pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan inti, pentingnya untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang memperkuat keseluruhan sistem pendidikan. Sama seperti sebuah bangunan yang tidak akan berdiri kokoh tanpa tiang penyangganya. Sistem pendidikan pun membutuhkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi acuan dalam setiap proses pembelajaran. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan mudah goyah ketika menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia merumuskan 3 prinsip dasar yang menjadi pilar utama pendidikan di Indonesia. Prinsip pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, baik dalam sikap, perilaku maupun etika kehidupan sehari-hari. Prinsip kedua adalah ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga berperan sebagai motivator yang membangkitkan semangat dan kreativitas siswa untuk terus belajar dan berkembang. Prinsip ketiga adalah tut wuri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan, guru memberikan kepercayaan dan ruang kepada siswa untuk belajar secara mandiri sambil tetap memberikan dukungan dan bimbingan dari belakang. Relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital saat ini ketiga prinsip tersebut masih sangat relevan, namun penerapannya menghadapi sejumlah tantangan nyata yang perlu kita cermati bersama. Tantangan pertama adalah dalam pembelajaran daring. Berkurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa berdampak pada melemahnya proses pembentukan karakter. Keteladanan yang biasanya ditransmisikan melalui kehadiran fisik kini harus diadaptasi ke dalam ruang virtual. Guru dituntut untuk tetap menjadi teladan, bukan hanya dalam menyampaikan materi, tetapi juga dalam menunjukkan cara menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip ing ngarsa sung tulodo. Tantangan kedua berkaitan dengan literasi digital. Peserta didik saat ini dibanjiri informasi dari berbagai platform digital. Tidak semuanya akurat. Disinilah prinsip ing madya mangun karso menjadi sangat penting. Guru perlu membangun semangat berpikir kritis siswa agar mereka tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi mampu memverifikasi dan menganalisisnya secara mandiri. Sebagai contoh aktual, banyak sekolah dan perguruan tinggi yang menggunakan platform sebagai Google Classroom, Zoom, atau LMS lainnya. Guru yang menerapkan prinsip ing madya mangun karso dapat merancang diskusi kelompok virtual dan proyek kolaboratif yang menjaga motivasi belajar siswa tetap tinggi. Sementara itu, prinsip tuturi handayani dapat diwujudkan dengan memberikan tugas berbasis eksplorisasi mandiri, di mana siswa diberi kebebasan untuk mencari dan mengolah informasi dengan bimbingan guru dari belakang. Refleksi. Sebagai refleksi, saya meyakini bahwa pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan sekedar warisan histori yang bersifat seremonial. Ketiga prinsip ini justru menjadi jawaban yang sangat relevan terhadap persoalan pendidikan nasional saat ini, mulai dari rendahnya karakter peserta didik, maraknya penyalahgunaan teknologi, hingga tantangan adaptasi terhadap perkembangan digital yang terus bergerak cepat. Dengan menerapkan ketiga prinsip Ki Hajar Dewantara secara konsisten, pendidikan tidak hanya akan menghasilkan generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, literasi digital yang baik,
dan kesiapan untuk menghadapi masa depan yang penuh perubahan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.